Ada dirancang dengan MC si Pak Dirjen. Oh gitu. Ferry mungkin bisa dimulai. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Dimohon kesediaan para hadirin untuk menonaktifkan mic dan menyalakan video untuk kelangsungan jalannya acara. Terima kasih. Gula aren disimpan di tempayan untuk dituang ke gelas hingga terisi. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, selamat datang di Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang terhormat Bapak Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, yang kami hormati para direktur dan tenaga pengkaji lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, serta tentunya yang kami banggakan para pejabat dan pegawai lingkup Direktorat APK. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Meski raga tak dapat bersanding, namun wajah dan hati tetap tertaut secara daring. Tentunya di sebuah acara yang tak lagi asing dan pastinya menarik untuk mendengarkan ragam inspirasi yang amazing. Izinkan saya, Ferry Taufik Saleh, memandu jalannya acara inspirasi kali ini. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, acara inspirasi merupakan rutinitas pagi hari seluruh jajaran Direktorat APK. Di dalamnya disampaikan ragam inspirasi, baik oleh pejabat maupun pegawai, dengan tujuan diantaranya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, memperkuat sinergi, dan merupakan sarana know your employee sekaligus know your leader. Nah, di kesempatan siang ini, Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, inspirasi kali ini hadir bukan sembarang inspirasi, tapi inspirasi kali ini merupakan edisi spesial. Seperti Indomie spesial pakai telur, gitu ya. Nasi goreng spesial seafood, gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dirjen Perbendaharaan beserta Bapak Sekretaris Ditjen, para direktur dan tenaga pengkaji. Luar biasa bukan? Pastinya ini akan menjadi salah satu kenangan yang terindah. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap insan perbendaharaan senantiasa diberikan kesehatan yang afiat, keluasan rezeki, dan keberkahan, serta kebahagiaan dalam kehidupan. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, Direktorat APK selalu siap sedia memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan, meski pandemi masih membayangi. Nah, mengawali inspirasi edisi spesial ini, mari bersama kita simak tayangan berikut ini. Di tengah pandemi ini, Direktorat APK tetap berupaya memberikan kinerja yang terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. Dimulai dari pemberian dukungan pengembangan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan, serta memberikan dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Guna menjamin kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atas ragam transaksi keuangan yang dinamis di masa pandemi, Direktorat APK menyusun peraturan, kebijakan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang harus dipedomani oleh seluruh satuan kerja. Setiap kebijakan akuntansi yang ditetapkan tidak akan berarti apabila tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Direktorat APK melakukan berbagai penyuluhan dan bimbingan teknis, akuntansi dan pelaporan keuangan secara rutin pada kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan dibuktikan melalui perolehan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, seluruh laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara dihimpun dan dikonsolidasikan untuk disusun menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Dan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, didukung kuatnya sinergi antar unit kerja pemerintah pusat, LKBUN dan LKPP kembali meraih opini WTP untuk yang kelima kali berturut-turut sejak tahun 2016.
Selain itu, pada tanggal 7 September 2021, rancangan Undang-Undang P2 APBN telah disetujui untuk ditetapkan pada sidang paripurna DPR RI. Laporan keuangan yang telah disusun dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berperan penting untuk memberikan informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis. Salah satu bentuk pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan kebijakan fiskal dilakukan melalui laporan konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah yang direview oleh BPK sebagai salah satu komponen transparansi fiskal. Direktorat APK juga tengah melaksanakan salah satu agenda besar tahunan, yaitu Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 dengan rangkaian agenda acara Lomba Cerdas Cermat, coaching klinik, webinar Generasi Keren Peduli APBN, penghargaan WTP kepada entitas pemerintah pusat dan daerah, talk show, serta launching buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020. Berbagai capaian Direktorat APK di tahun 2021 ini tidak menyurutkan langkah perbaikan dan penyempurnaan kualitas layanan, yang salah satunya diwujudkan melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena Direktorat APK memiliki moto layanan bersih, jujur, melayani. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, merangkum video yang baru saja kita saksikan bersama, tanpa berpanjang kalam, mari bersama kita simak sambutan dari Direktur APK. Kepada Ibu Wiwin Istanti, disilakan. Baik, yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang saya hormati Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Bapak Ibu Direktur, tenaga pengkaji, dan seluruh pejabat maupun staf Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya maka pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti acara yang sungguh spesial ini, yaitu inspirasi. Pak Dirjen, dapat kami sampaikan bahwa setiap pagi kami di Direktorat APK itu mengadakan acara inspirasi. Jadi selama 30 menit mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 8.30 diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai. Kemudian materi yang disampaikan di sana itu bisa beragam, mulai dari yang terkait dengan pekerjaan sampai dengan kesehatan maupun keluarga dan sebagainya. Jadi bergantian, tidak hanya pejabat tapi juga staf itu boleh mengisi acara, dan itu sekaligus untuk mendukung keikutsertaan Direktorat APK di dalam penilaian wilayah bebas dari korupsi. Jadi inspirasi ini bisa diartikan juga ZI di belakangnya adalah zona integritas. Jadi kami terus-menerus harus saling mengingatkan terkait dengan integritas ini. Kemudian yang kedua, Pak Dirjen dan Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin di tanggal 7 September sudah disetujui RUU P2 APBN tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi undang-undang di dalam sidang paripurna. Kami di Direktorat APK itu sebenarnya praktis mulai bulan Januari sampai dengan September itu mengawal
proses pertanggungjawaban. Jadi Januari itu kami sudah mulai mengkondisikan seluruh satker, kami koordinasi dengan Kanwil dan KPPN untuk mengedukasi dan menyiapkan satker-satker di seluruh wilayah tanah air. Kemudian di situ juga tim pembina sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan laporan keuangan. Kemudian di bulan Februari masa penyusunan di tingkat konsolidasian kementerian lembaga. Kemudian di bulan Maret itu di tempat kami menyusun laporan keuangan BUN dan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian April dan Mei kita menghadapi pemeriksaan BPK. Kemudian Juni penyampaian RUU ke DPR, Juli sampai dengan September itu pembahasan di DPR. Jadi ini yang selalu terjadi setiap tahun dan menghadapi tantangan masing-masing, bagaimana kita menghadapi kementerian lembaga, mitra kita, bagaimana kita menghadapi BPK, dan bagaimana kita menghadapi DPR, itu yang kita hadapi. Dan pada kesempatan ini Pak Dirjen, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen atas bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penyusunan laporan keuangan BUN maupun LKPP, dan juga ketika proses menghadapi BPK yang sangat melelahkan, dan juga proses pembahasan di DPR yang penuh dengan dinamika. Jadi tantangan ketika menyusun laporan pertanggungjawaban ini ternyata selalu berbeda setiap tahun Pak Dirjen. Di tahun lalu itu tantangannya beda, ketika dengan BPK itu yang tahun 2019 itu BPK dari awal sudah menyampaikan yang akan menjadi temuan signifikan tuh ada 9 gitu. Nah, artinya kita sudah siap-siap bisa memetakan dari 9 ini akan seperti apa. Kemudian di 2020 ternyata beda lagi. BPK tidak
dukungan ini. Dan Pak Dirjen untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan, kemudian juga motivasi kepada teman-teman semua, kepada kami semua di Direktorat APK, karena ini tentu saja kami baru menyelesaikan satu siklus untuk pengelolaan APBN 2020, dan kalau Pak Darso dan Pak Faisal itu puncaknya itu adalah di bulan Desember. Kalau buat kami Desember sebenarnya adalah waktunya untuk istirahat. Jadi kadang di tempat kami itu pengajuan cuti justru di bulan Desember. Jadi biasanya saya mengizinkan untuk cuti, nggak apa-apa gitu, karena memang kadang tingkat kejenuhan itu sampai dengan di bulan September ini. Seperti itu, Pak Dirjen. Baik, mungkin itu Pak Dirjen, Bapak Ibu Direktur dan tenaga pengkaji dan rekan-rekan semua di Direktorat APK. Hari ini kita bersyukur karena diberikan kesempatan Pak Dirjen berkenan untuk berbagi, memotivasi kita semua di Direktorat APK. Untuk itu rekan-rekan kita simak bersama arahan beliau yang pastinya akan merecharge kita kembali untuk persiapan tahun 2021. Terima kasih. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wiwin Istanti yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, bagi saya nih MC di kesempatan kali ini, pimpinan di tempat kerja merupakan rumah kedua. Tentunya karena rumah kedua, pimpinan adalah saya anggap sebagai ayah dan bisa jadi bunda saya juga. Jadi setiap kali ada nasihat maupun nada yang tinggi, yang mungkin bagi sebagian orang terkesan marah, saya justru memahaminya sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah dan bunda terhadap buah hatinya. Seorang ayah tentunya ingin memastikan generasi penerusnya adalah generasi yang terbaik, semuanya berbahagia tanpa terkecuali dan siap menghadapi tantangan kapanpun dimanapun. Nah, di kesempatan kali ini mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Hadianto, kalau boleh Ayah Hadianto di kesempatan kali ini, untuk menyampaikan untayan hikmah, sharing pengalaman, motivasi dari Bapak tentunya pasti sudah sangat banyak dan akan sangat berharga bagi kita semua. Nah, untuk itu mari teman-teman sekalian kencangkan tempat duduknya dan kita simak bersama untayan hikmah dan motivasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bapak Hadianto, disilakan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ses, ya, kemudian Bapak Ibu Direktur, terlebih khusus Ibu Direktur APK nih, Bu Wiwin sebagai host dari acara pada siang hari ini, dan tentu saja seluruh pejabat, staf dan jajaran di Direktorat APK yang mengikuti melalui daring pada siang hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara sharing session gitu ya, sehubungan dengan selesainya pemeriksaan LKPP dan disahkannya rancangan undang-undang
Nah, Mas Ferry bisa dengar ya suara teman-teman semua nih? Jelas ya? Jelas sekali Pak, jelas sekali Pak. Jelas. Nah, tadi diulang sedikit ya, karena Mas Ferry memulainya dengan pantun. Nah, saya balas pantun. Ya, tapi kalau di sini ada kopi, di sana nggak tahu ada nggak ya. Ya, masing-masing ya. Pulang mudik, jangan lupa bawa KTP. Jangan berlama-lama mampir di kafe. Alhamdulillah capaian terbaik dengan LKPP. DJPB makin handal dengan WTP. Gitu. Nah, selanjutnya tentu saya sudah diwanti-wanti oleh Pak Ferry, kalaupun marah dianggap orang tua saja sebagai ayah. Itu pesan sangat dalam nih buat kita semua nih, bahwa nggak tahu berarti itu Bu Win juga suka marah atau nggak tahu nih. Tapi paling tidak saya masih disebut ayah, nggak disebut kakek, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti disampaikan tadi Bu Direktur, memang kita melalui tahun 2020 yang lalu itu dalam suasana yang luar biasa berat ya. Tentu saja itu tidak saja berat dalam penyelesaian tugas, tapi semua dimensi kehidupan kita juga berat sebenarnya. Dari aspek kesehatan, aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kita manusia sebagai makhluk sosial dengan adanya wabah ini, pandemi ini, benar-benar terpengaruh dan terdampak luar biasa. Kita jadi tidak bisa bertemu secara fisik dengan orang tua, dengan keluarga, dengan kolega, dengan semua ya. Itu to some extent mereshape, membentuk, memberikan pengaruh pada psikologi dan kejiwaan kita. Kadang-kadang ada yang jadi cepat marah, makanya benar sekali tuh Mas Ferry disebut di depan, karena memang apalagi yang pernah isoman gitu, itu udah isoman sendirian, ya namanya mandiri ya. Saya pernah alami juga Mas Ferry, kan kamu tadi nyuruh saya sharing ya. Jadi waktu isoman itu sendirian, ibu kan lagi di Singapura nih sampai sekarang juga. Pembantu juga kena. Jadi saya sendiri benar-benar di rumah besar, rada besar gitu ya. Waduh, kalau makanan disimpan di pintu di luar, diambil gitu, terus keluarin lagi. Orang yang di situ juga takut semua. Itu bawa stres tuh. Tapi karena sakit fokusnya pada penyembuhan ya. Ada bunyi-bunyi kletek gitu juga nggak ketahuan. Tapi sekarang setelah sembuh, itu yang bunyi ketak-ketak itu apa ya itu? Kemarin dibahas sama Bu Ari, itu kayaknya hantu nih. Oh, akhirnya kita bawa ke ruang banggar. Hantunya itu. Diputus BLU. 78 triliun. Nggak ada perubahan. Padahal saya udah siap-siap Bu Ari naikin ya 5%. Kalau ditawar DPR gitu, kita siap. Nah, jadi Mas, ini pertama pakai apa nih? Masker ya, jadi nggak ketahuan gesture senyum atau apa nih teman-teman semua nih. Tapi saya asumsikan mailing aja lah yang senyum di sini kelihatan tuh. Oh kan kelihatan kalau yang senyum. Jadi memang tahun yang sulit, itu pun dirasakan dalam fungsi pemerintah menjalankan APBN ya. Itu sulit tidak saja kita internet itunya ya Mas ya, apa connectionnya ya, apa tadi itu terbatas dan sebagainya, tetapi kita bisa menjalaninya dengan tetap baik gitu ya. Terbukti dari pelaksanaan APBN 2020 itu kita tetap memperoleh WTP. Tentu itu perjuangan yang luar biasa dari teman-teman Direktorat APK ya. Yang saya sendiri terkena Bu Win, saya kena lambung tuh. Jadi karena ke bawah stres juga tuh. Lambung apa GERD gitu ya, GERD itu kena gitu. Sampai luar biasa terus ke ini.
Nah, artinya sebenarnya kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik gitu, pada akhirnya tantangan terbesar, terberat seperti kesulitan kita dalam memfasilitasi BPK dalam artian suplai dokumen yang terganggu, kemudian interaksi juga terganggu, kita tetap masih bisa meyakinkan bahwa pelaksanaan APBN kita yang diaudit LKPP kita itu sudah menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Win dan seluruh jajaran di Direktorat APK yang telah bekerja keras tanpa mengenal waktu. Saya paham betul itu karena saya juga terbawa stres juga, nungguin WA Bu Win, saling jawab jinawa WA, nunggu dokumen dan sebagainya. Tentu ini dinamika dalam bekerja lah. Nah, kan tapi tadi disebutkan setelah September itu relatif melandai ya. Kanwil Jakarta 2 misalnya gitu. Untuk belajar ini. Ya ini saya sih nggak masalah kalau ada budgetnya silakan aja Pak. Mungkin sebagai bagian dari itu reward atas demikian. Tentu tidak berhenti pada Direktorat APK saja. Semua direktorat juga nanti bergilir akan memperoleh itu ya, diusahakan. Kita mulai dari ke Bandung aja dulu, yang dekat ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian di sela kesulitan itu atau masa-masa yang luar biasa berat itu, kita masih tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, di luar yang sudah diselesaikan dengan baik tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya pada teman-teman semua di sini ya. Pertama adalah bahwa tugas yang kita kerjakan dengan berat itu, walaupun itu merupakan tugas yang relatif tahunan reguler dilakukan, tapi sebenarnya kita bisa lebih banyak menggali lagi dari pelaksanaan tugas itu, lesson learn dari berbagai katakanlah temuan BPK. Kita bisa melakukan berbagai upaya simplifikasi, monitoring, evaluasi dari temuan-temuan BPK itu ke dalam bisnis proses kita. Sehingga fungsi Direktorat APK sebagai agregator, sebagai koordinator bisa lebih termudahkan dan bisa ada langkah yang sejak dini bisa kita lakukan. Jadi misalnya kalau tidak salah temuan BPK di semester 1 ini juga banyak ya Bu Win. Kalau diakumulasi sejak tahun sekian itu ribuan temuan BPK. Saya jadi bertanya nih, temuan BPK sampai ribuan itu gimana ya? Gitu ya. Walaupun bisa kita address gitu ya. Kita paham bahwa BPK itu mungkin KPI-nya adalah adanya temuan. Tetapi kita yang ditemukan oleh BPK harus belajar bahwa temuan itu jangan sampai berulang, kemudian berulang tahun, dan berulang-ulang gitu. Nah, ini gimana caranya? Yaitu memetakan semua temuan, mengadres semua temuan, apakah ada yang berulang dari tahun ke tahun itu masih tetap ada terus temuan itu. Nah, itu harus nggak ada ampun, harus selesai itu sebetulnya ya, bisa diselesaikan gitu. Dan tren temuan itu kita harus bisa lakukan assessment, evaluasi dari temuan. Apakah temuan itu strategik, temuan teknis, temuan bersifat kepatuhan internal, compliance dengan perundangan, atau soal sistem akuntansi pemerintahannya, SAP, berkaitan dengan SAP.
Nah, dengan mengklasifikasikan berbagai temuan itu, tentu kita akan bisa lebih mudah mengadresnya sebenarnya. Kalau itu adanya di BUN, sejak awal langsung temuan itu kita kirimkan set, dan ininya, jalan keluar yang bisa kita rekomendasikan ke mereka juga. Jadi maksud saya fungsi agregator dan koordinator itu jangan berhenti pada mengelola lalu lintas dokumen dan permasalahan. Tapi mungkin karena kita yang sehari-hari menekuni berbagai temuan itu, menurut saya pasti bisa kita juga berkontribusi untuk membantu UIC menyelesaikan temuannya. Dan harus dikawal, karena cenderung mindset kita selalu selesai apabila kita kepepet. Jadi tidak pernah ada pekerjaan yang jauh-jauh hari dilakukan, jarang lah gitu ya, selalu kepepet. Bukan karena kita sengaja last minute ya, tetapi memang pekerjaan kita juga banyak, sehingga itu tidak terhindarkan ada situasi selalu di ujung. Nah, saya pikir dengan berbagai pengalaman temuan yang demikian banyak, kita bisa membuat satu mekanisme yang lebih memudahkan nanti Direktorat APK ke depan cara menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, kan ada subdit yang pembinaan KL ya, ada subdit pembinaan KL. Nah itu nggak berhenti setelah ini, nggak, terus aja dibina itu KL-nya, dipetakan, 2 tahun lalu temuan Anda ini, kan kami sudah perbaiki nih, tapi kok sekarang mau nongol temuan ini lagi gitu. Jadi terus mereka dibuat situasi mereka itu merasa bersalah, tanda petik gitu ya, sehingga dia, waduh, diawasin terus nih sekarang oleh Dit APK nih, gitu. Jadi itu akan langsung kita capitalize gitu, apa yang menjadi tugas fungsi kita terhadap tanggung jawab terhadap KL. Apalagi teman-teman kalau kita kaitkan dengan arahan Bu Menteri ya, bahwa laporan keuangan LKPP itu bukan informasi yang statis saja. Dia harus menjadi feedback dari hasil evaluasi kita, menjadi feedback bagi formulasi kebijakan selanjutnya. Apakah kinerja APBN yang tercermin di LKPP itu misalnya sudah menggambarkan optimal dan efektif efisiensi government spending atau enggak, misalnya gitu. Apakah kita bisa meneliti ada program-program yang overlap enggak, seperti halnya temuan BPK. Apakah di bisnis proses ada yang ruwet gitu, sehingga kita pada akhirnya menciptakan satu bisnis proses yang panjang dan akhirnya menjadi temuan kita gitu ya. Jadi itu akan selalu dialektis kita melihat, iya ya, masa 10 tahun terakhir serapan anggaran semua KL itu maksimum 95% on top ya, itu ya. Itu belum berbicara kualitasnya ya, kita berbicara besarnya serapan 95%. Artinya 5% tidak keserap. Tapi kenapa budget kita selalu ada incremental setiap tahun nambah 10% misalnya? Enggak pernah basis perencanaan penganggaran kita, resource envelope kita itu basisnya adalah realisasi, tidak pernah. Tapi selalu pagu. Jadi pagu 2021 ini menjadi acuan untuk bikin pagu 2022. Tidak pernah realisasi 2021 ini dipakai benchmark. Seharusnya, makanya LPDP kita kelola gitu, karena statistiknya belanja pendidikan di Kementerian Pendidikan itu hanya 93% selama 10 tahun terakhir. Jadi kalau dikasih semuanya ke mereka pun nggak akan ini. Oleh karena itu lebih baik jadi sovereign wealth fund. So jadi teman-teman Direktorat APK nih ya, kalian harus keluar dari rutinitas. Nah itu penting nih. Keluar dari rutinitas yang selama ini sudah embedded di dalam tugas dan fungsi kita, yaitu bagaimana menyiapkan laporan keuangan pemerintah sebagai siklus terakhir dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, tidak berhenti di situ saja, tapi apa sih yang saya kerjakan ini, added value-nya terhadap policy formulation, policy design, terhadap KL, terhadap ini, walaupun added value itu bisa saja di-capture dalam peningkatan
opini dan sebagainya. Tetapi pasti ada hal-hal yang berulang dan terus kok nggak selesai-selesai, ada aja lagi. Nah, ini penting nih, kalau bisa kita kasih target-target kepada mereka, KPI pada diri kita sendiri, tahun depan temuan maksimum 12 tahun ini misalnya. Kemarin kan 26 ya rekomendasinya, dengan temuan 75 atau something. Nah itu, temuan 26. Targetkan tahun ini minimal maksimal 20 aja temuannya. Jadi kalau temuan itu pun berat, tapi kalau jumlahnya menurun, itu bagus. Bu Menteri akan melihatnya, turun Bu temuan itu. Iya, tapi kualitas meningkat. Yang tadinya temuan hanya ecek-ecek misalnya, sekarang jadi strategik. So, temuan juga dikelompokkan ya, Bu Win dan tim nih. Temuan strategik, temuan apa, pengendalian internal, memang ada sih di BPK juga seperti itu. Tapi yang tindak lanjutnya itu yang harus dalam kendali kita. Nah, itu yang mungkin selalu ya BPK itu melihatnya effort kita itu last minute terus. Walaupun kita tahulah dinamikanya dengan BPK juga selalu last minute ya Bu ya. Kita kemarin sudah siap, datang lagi nongol tengah malam. Jadi ini memang sesuatu yang ini. Nah, belajar dari situ, kira-kira kita bisa nggak ya menyusun, ada yang disebut istilahnya kalau nggak salah agreed upon procedure dengan BPK itu. Apa saja nih yang akan kita lakukan, prosedur audit ini, cut off-nya kapan, sehingga enggak anytime berubah lagi. Nah, BPK juga harus bisa menerima kalau hari itu tidak ketemu yang besar, ya sudah, itu berarti bagus pemerintah gitu. Kenapa mesti nyari-nyari yang besar? Dan kayaknya harus ada agreement kalau LKPP sudah dikeluarkan, sudah dipublikasi, BPK juga jangan memberikan komen yang berbeda di luar LKPP itu. Ini menyebabkan kesulitan negeri ini gitu. Itu yang selalu nih teman-teman ya harus dipahami bahwa sayang gitu udah. Jadi kita capek nih nyiapin siaran pers untuk bolak-balik sesuatu yang, dan yang bilang juga sekjennya lagi gitu misalnya. Ada uang 146 triliun tidak tercapture dalam program PEN gitu ya. Harusnya bukan 652 tapi sekian. Menurut saya sih ini sesuatu yang praktis yang kurang baik gitu ya, karena kita harus saling menghormati kelembagaan itu, eksekutif dan auditor gitu ya. Nah, itu ya. Ya tentu saja teman-teman ya mungkin sharing juga bahwa dinamika dari pengelolaan laporan keuangan ini memang menarik ya, baik dengan BPK-nya maupun DPR maupun di internal kita. Tapi saya selama ini mengikuti ini juga cukup confidence kalau harus tampil di DPR sebagai koordinator. Nah, kebetulan saya sekarang di sini, jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi kualitas penyelesaian tugas ini. Saya contohkan nih ya, Bu Win dan teman-teman nih, ini kemarin di rekomendasi DPR yang 1 sampai 11 itu ya, 2 butir terakhir yang mengenai KND dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian oleh DPR ditambah butir 12, ya Bu ya, kan ada jadi 12 tuh. Nah, yang 10 dan 11 itu sebenarnya adanya di LKPP 2019 yang memang isunya waktu itu sangat gencar mengenai BUMN, KND. Nah, sekarang tidak ada, tetapi itu masih dimunculkan gitu ya oleh maksudnya teman-teman kita semua, saya juga memunculkan itu nih. Sebenarnya lebih karena kita terbiasa copy paste yang tahun lalu kemudian sampaikan ke DPR. Kayaknya kita harus lebih mulai men-scrutinize lagi Bu Win untuk 2021 itu. Fokus pada memang laporan keuangan pemerintah ini apa yang disoroti. Itu saja yang dijadikan rekomendasi oleh DPR itu. Pastikan berbeda dengan yang tahun sekarang yang kita, kecuali yang butir 12 itu mengenai pengelolaan optimalisasi silpa.
perbaikan perencanaan penganggaran yang ini. Saya masih ingat soalnya tuh. Ini nggak ada di sini Mas Ferry, ada. Bukan kepean, itu masih ingat tuh. Meling, sehat-sehat. Jangan kelihatan ngantuk, Mbak Meling. Mohon izin Pak Dirjen, untuk peserta lain sengaja kami mute Pak. Jadi Bu Meling sedang di... Oh gitu. Oh pantesan lagi makan bubur kacang nggak kelihatan. Yongki Andrea ini siapa? Kelas seksi. Para kabangnya nggak ada. Oh ini kesubditnya di sini. Oh saya udah ngomong ke situ, nggak tahu di sini. Ini gimana nih? Itu kan yang bagian KL mana? Ini ya tadi. Oh, ruangan. Oh iya benar, berarti saya udah arahnya ke situ. Ya itu saya sampai jam 5 menit lagi ya. Sambil nunggu tumpeng. Nah, yang lain mungkin penting selain soal internal kita, bisnis proses kita yang dari waktu ke waktu yang memperkaya kita, cara melihat bacaan, cara meneliti angka dan sebagainya. Intinya saya dorong teman-teman untuk unlock your potential gitu. Jangan puas pada sekarang, karena apa? Ini momentumnya semua Bu Direktur, para direktur, Pak Ses dan saya sendiri sangat mendorong teman-teman supaya keluar dari zona nyaman atau zona yang merasa kurang berkembangnya itu loh. Keluarkan aja kalau ada inisiatif, wah ini harusnya ini, nggak apa-apa kita bahas saja. Oh, seharusnya BPK ini gitu. Jadi kita tidak tidak normatif gitu, karena bosen juga loh Bu Win. Kalau saya lihat sih Pak siapa satu lagi Budiman ya, Mas Budiman di sana ya, Mas Budiman gitu kan kemana-mana bawa ransel gitu, saya ngelihat tuh dari jauh itu kayaknya orang Direktorat APK gitu. Gitu. Pokoknya kalau masuk lift sambil itu pasti orang APK tuh. Nah jangan sampai gitu ya. Gitu yuk. Kenapa itu berat bawa LKPP gitu. Gitu ya. Itu harus harus lebih inilah. LKPP itu jangan Direktorat ini akuntansi dan pelaporan keuangan itu memang narasinya itu, tapi Pak Ses ya kalau memang harus ada perubahan fungsi-fungsi untuk memperkuat lagi direktorat ini, silahkan saja dikaji gitu ya, supaya intinya Bu Menteri kita semua sangat ingin fungsi-fungsi di kita Direktorat Jenderal Perben itu lebih mengkilap lagi gitu, mengkilap lagi dan memerankan dengan tepat apa yang harus kita perankan gitu, sehingga seperti yang sekarang dirasakan juga memang HL itu sangat menaruh respect ke unit ini, ke Direktorat APK. Nah itu kita capitalize ya untuk, tapi tetap kalau nggak salah ada juga disposisi Bu Menteri mengenai ini bacaan mengenai ini kan gitu ya Bu Win kalau nggak salah. Nah JFS, nah itu Bu Mailing tuh JFS tuh harus tidak hanya menyajikan, tapi bacaan dari JFS itu apa untuk rekomendasi policy formulation-nya gitu ya. Itu. Nah, karena ini sharing session, saya akan stop di situ. Silakan kalau ada yang mau tanya saja deh. Saya lebih suka ditanya gitu loh. Oh, tentu saja ya sinergi dan berbagainya ya, Bu Win ya. Benar-benar terus dilakukan seperti yang selama ini sudah baik dilakukan. Saya yakin teman-teman sudah paham lah soal sinergi ini, jadi saya enggak, jadi values yang kita bangun, values Kementerian Keuangan, kita punya handal, itu benar-benar dijalankan gitu ya, dijalankan dalam sehari-hari. Dan saya senang untuk Direktorat APK ini tidak ada isu yang berkaitan dengan apapun ya, soal integritas atau apa. Jadi itu terus dipertahankan ya teman-teman, dan yang penting bekerja itu harus happy lah intinya. Happy itu
bukan hanya pendekatan work-life balance gitu ya. Tapi kalaupun work-nya lebih bobotnya 70% daripada life-nya yang di rumah gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita syukuri, kita nikmati saja. Karena ada orang yang di PHK juga stres juga, nggak bisa kerja itu. Jadi mendingan sibuk deh, benar. Bekerja sibuk itu jauh lebih tidak terasa waktu. Coba nanti kalau merasakan bagaimana valuable-nya waktu ya, priceless-nya waktu. Coba mampir ke Kanwil, Pak Ses. Terasa lama banget kalau di Kanwil itu. Udah mancing, udah pingpong, udah volley, udah ini baru jam 9. Di sini itu guyon aja udah sampai jam 2 nih. Nggak terasa, ya Meling. Jadi memang luar biasa. Jadi pendulum waktu itu kayaknya ini kalau di pusat itu cepet, begitu ke daerah lama banget. Jadi kalau di daerah itu terbiasa disebutnya ngabuburit. Nah, karena lama waktu. Itu saya alami sendiri ya teman-teman ya, bukan ini pengalaman nih. Jadi saya berkunjung ke Aceh, jam 6 sudah pingpong, terus olahraga, sarapan, 7:30, terus 7:30 flight saya jam 11, kok masih 7:30 juga nih. Akhirnya nyari mie Aceh juga masih 8:30 gitu, kemana lagi nih. Akhirnya ke kopi ya, kafe apa itu yang itu tarik-tarik itu, masih jam 9. Akhirnya brunch aja dengan ayam tangkap 10:30 deket bandara. Lama padahal mau pulang saja gitu. Saya bayangin itu saya kan hanya dapat surat tugas ya. Bayangkan yang dapat surat keputusan tinggal di Aceh. Apa enggak ini? Itu ya, motivasi aja supaya teman-teman siap mental kalau misalnya ada yang berminat untuk ke daerah gitu ya, silahkan bilang ke Pak Ses gitu. Tapi kayaknya pada betah di Direktorat APK gitu ya. Kalau saya lihat kalau saya nyebut Bu Meling terus karena memang yang muncul di gambar saya cuma Bu Meling sama Pak Wapres ini. Malah dihilangin nih. Ferry ini nakal. Mungkin itu ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak jangan dipaksakan, kalau ada silakan. Ferry, apa mau tanya, kamu mewakili teman-teman? Saya pandu dulu ya Pak ya, biar teman-teman tuh pada mau tanya ini Pak. Biasanya teman-teman tuh malu-malu Pak, Dirjen. Jadi kita coba gali-gali Pak, kita coba gali-gali dari teman-teman nih Pak. Silakan teman-teman sekalian, nih ini kesempatan yang jarang banget nih, teman-teman bisa langsung berbicara dengan pimpinan di Ditjen Perbendaraan. Jadi manfaatkan kesempatan ini, apalagi beliau tadi sudah mengizinkan kita untuk langsung menyampaikan kepada curhat mungkin ya, curhat atau apapun itu kepada Bapak Dirjen. Tentunya saya yakin ada banyak insight-insight dari teman-teman juga yang terkait tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak ayah kita bersama gitu ya. Silakan teman-teman. Ayo. Saya undang nih, coba ada yang resen nggak ya? Ih, pada diem semua, takut semua. Ayo silakan. Salah satu syarat memenangkan ZI adalah inisiatif. Iya. Kemudian semangat untuk menjadi yang terbaik, kemudian menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh ayah kita tuh tadi. Udah disampaikan tuh. Jangan nyaman terus ya. Silakan. Nggak ada nih. Wah, nggak ada. Kan nggak ada nih Pak Dirjen nih. Pada malu-malu kayaknya. Ayo. Ya udah. Kalau nggak ada, kita tutup dengan pantun. Ya. Makan sate Marangi lebih enak berdua. Wah, ini yang bikin nih pasti milenial belum married nih. Cuci mulutnya pakai jeruk Bali. Cakep, Pak. Nah, kan? Apresiasi yang tinggi untuk kita semua. Tahun depan mari kita raih WTP kembali. Gitu. Makasih ya teman-teman semua, Bu Win dan tim, dan tentu saja para direktur Pak Ses, Pak TP atas kerjasama yang sangat solid di DJPB ini. Makanya memang kita pakai handal ya gitu, harmonis selalu gitu dan loyal.
Jadi kita song-song terus berbagai tantangan ini dengan lebih baik lagi di masa-masa depan. Dan saya yakin teman-teman semua juga punya komitmen yang sama untuk bisa menjaga kinerja DJPB dalam banyak dimensi dan prestasi yang bisa diukir, tidak saja yang dari turunan tusi kita, tetapi juga dari banyak prestasi lainnya yang baik dalam kaitan dengan inisiatif strategis maupun dalam kaitan inovasi kita yang berkaitan dengan perbaikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai platform digitalisasi maupun penyederhanaan bisnis proses, IT-based proses dan sebagainya. Mungkin itu ya dari saya tutup. Saya terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan Pak Mas Ferry. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah berkenan berbagi hikmah di Inspirasi edisi spesial ini. Bapak tadi udah 2 pantun, saya baru 1, Pak. Jadi saya kalah nih, Pak. Jadi saya balas lagi, Pak. Banyak rawa di Kalimantan, tanahnya gambut mengandung lumpur, lumpurnya hitam pekat warnanya. Kami senantiasa mendoakan, mugia Pak Dirjen salawasna sehat, panjang umur, gampang dina segala urusan anak. Amin. Amin. Jadi orang Tangerang gitu. Terus. Baik Pak Dirjen, sebagai anak yang baik, saya telah mencatat beberapa poin penting nih Pak. Tadi sudah Bapak sampaikan banyak, saya mencatat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah terbukti nih Bapak Dirjen kita adalah ayah yang sangat baik. Kenapa? Nasihatnya mendalam dan syarat makna. Kalau saya lihat tadi banyak filosofis tuh. Ya. Kedua, adanya hikmah di balik musibah. Beliau tekankan, ada karena musibah bukan berarti bermasalah, tapi ternyata ada simplifikasi, proses penyederhanaan, kebaikan-kebaikan kita menggunakan teknologi, bagaimana riding the wave istilahnya ya, untuk kemudian kita bisa menggunakan kesempatan ini, merubahnya menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Yang berikutnya yang saya catat nih, ayah ada pekerjaan kepepet banyak yang tidak terhindarkan. Artinya kalau dari kuadran coffee, ya kalau teman-teman ikuti manajemen waktu gitu ya, itu ada kuadran yang krisis gitu ya. Tadi Bapak menekankan, jangan stay di situ, tapi pindah ke kuadran yang lain di kuadran coffee, yakni kepenting tapi tidak mendesak. Sehingga kualitas dari apa yang kita lakukan dapat terjaga dan bahkan lebih baik. Tadi saya juga mencatat nih dari ayah, jangan pernah berhenti atas hasil yang diraih, terus sempurnakan. Kemudian yang paling penting nih, keluar dari rutinitas, ciptakan inovasi, pasang target lebih tinggi dari tahun ke tahun. Ya, karena memang siapa yang lebih baik di hari ini gitu kan, pasti itu sudah berhasil lah ya. Yang lebih baik adalah, yang beruntung adalah yang selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Tadi nasihat yang luar biasa dari ayah. Kemudian bagaimana kemudian kalau yang teknis tadi mengelompokkan temuan dan seterusnya itu urusan teman-teman di KPK deh. Ya. Kemudian ada agreed upon agreement itu juga teknis yang perlu memang kita pikirkan bersama. Kemudian ada yang di sini nih, unlock your potentials. Ya, ini orang APK tuh Pak Dirjen izin banyak-banyak yang kreatif Pak. Ya ada Pak Jarir, mungkin Pak Dirjen sudah sering melihat potensi beliau sebagai MC. Ada Mbak Dona sekarang kita punya Pak. Ada Mas Manggala, ada banyak sekali, ada Mas Yongki, Mas Joko, dan seterusnya. Banyak mas-mas dan mbak-mbak di APK, Pak. Dan terakhir tadi yang saya catat penting adalah kerja harus happy. Sekali lagi terima kasih Ayah, kami selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ayah kesehatan yang afiat, petunjuk dan kemudahan dalam segala urusan, dan menjadikan Ayah bahagia di dunia dan akhirat. Baik Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, sebagai manusia kita dapat berencana dan berusaha, namun ketetapan yang terbaik tentunya tetap berada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita di siang hari ini, yang doa di mana akan dipimpin oleh Saudara Pondra Pebru Firahmat. Kepada Saudara Pondra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran Islam. Bagi pemeluk agama lain, dimohon berkenan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami.
sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara Inspirasi edisi spesial bersama Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional, proporsional, dan berintegritas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih sayang-Mu sungguh luas dan tak terbatas. Karena itu, hanya kepada Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Maka pada hari ini, kami aturkan syukur kehadirat-Mu atas pencapaian opini WTP, LK-BUN, dan LKPP yang berhasil kami pertahankan selama 5 tahun berturut-turut, atas disetujuinya penetapan RUU P2 APBN pada 7 September lalu, serta semua pencapaian yang telah kami raih sampai dengan saat ini. Kami yakin semua itu semata hanya atas ridho yang Engkau tetapkan. Semoga dengan segala pencapaian yang Engkau berikan dapat menjadi motivasi lebih bagi kami agar dapat bermanfaat dan berkontribusi aktif untuk bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Mujibas Salim, Tuhan yang Maha penerima doa, kepada siapa lagi kami hendak meminta selain kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Maka dengan segenap kerendahan hati, kami mohon kabulkan segenap doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, pada inspirasi edisi spesial ini tentunya ada lagi yang spesial. Ya, nggak cukup sampai di situ. Ya. Pada edisi ini, Direktorat APK memilih pemotongan tumpeng sebagai perwujudan rasa syukur. Pemotongan tumpeng dipilih karena tumpeng merupakan singkatan dari Yen Metu Kudu Sing Mempeng, yang bermakna bahwa dalam menjalani hidup, kehidupan, dan setiap tanggung jawab harus dengan kesungguhan dan upaya terbaiknya agar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi alam semesta. Untuk itu, dengan hormat kami undang Bapak Dirjen Perbendaharaan dan Direktur APK untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini akan dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan untuk kemudian diserahkan kepada Direktur APK sebagai bentuk dukungan kepada Direktur APK, Direktorat APK dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dipotong, iya, dan diserahkan kepada Ibu Direktur APK. Dilengkapi dengan berbagai lauk pauk, karena memang sandang pangan papan ya, akan sangat bermakna sebagai dukungan kepada Direktorat APK. Alhamdulillah, Ayah sangat benar-benar baik hati memilih semua lauk pauk komplit. Alhamdulillah.
Mohon bersabar kepada para pemirsa di Direktorat APK yang senyum-senyum terus dari tadi saya lihat, terutama Mas Anas. Miller ya. Bapak Denny, di hadapan Bapak Denny, apakah sudah tersedia kotak nasi kuning, Pak? Nggak ada di tempat saya. Pak, Bapak ketinggalan, Pak. Ini kotak nasi kuning. Waduh, kok nggak terkirim ya? Biasanya kalau nggak terkirim ada Nadine nggak kelihatan, Pak. Pan? Mohon izin, Bapak Dirjen. Mohon izin, Bapak Dirjen, hadirin sekalian. Boleh kami lanjutkan kembali? Baik, siapa? Iya, yang tadi sempat kehilangan ini jaringan di kami, tapi tadi sudah dipilih. Tadi yang terakhir adalah dipilih lauk pauk yang terbaik, diberikan yang terbaik kepada Ibu Direktur APK. Semoga ini menambah gizi kami yang ada di Direktorat APK, Bapak, dan menjadi sebuah motivasi kami lebih untuk kembali bangkit dan terus bangkit untuk memberikan yang terbaik. Baik, Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, seru ya kalau duduk bareng di Inspirasi ini. Kalau boleh Pak Dirjen usul gitu ya, dibuat secara berkala, Pak. Kami siap mengundang Bapak kembali dan para pimpinan gitu. Jadi kami dapat sharing-sharing yang seperti tadi itu sangat-sangat berharga, karena pastinya sebagai anak-anak muda milenial seperti saya ini sangat-sangat dinamis dan mungkin pergi ke sana ke sini dengan penuh semangat, tapi kebijaksanaannya mungkin sangat-sangat kurang. Untuk itu kami mohon arahan dari para pimpinan sekalian. Baik Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, rasanya... Mas, saya potong dulu, bentar dulu. Itu ya, Inspirasi saya boleh kapan-kapan mengisi rutin, gitu ya. Silakan dibuatkan aja topik-topiknya yang kekinian, gitu ya, masalah millennials, itu. Tapi temanya millennials yang berprestasi. Nah, misalnya gitu. Karena tanggung jawab berprestasi juga bukan tanggung jawab hanya yang senior saja. Millennials juga ingin kita dorong dia bekerja lebih proper gitulah. Dia seorang millennials gitu ya, tetapi tetap kalau bicara pekerjaan itu juga seperti dilengkapi dengan wisdom seperti orang tua gitu. Gitu ya. Senang soalnya anak-anak yang milenial tapi ini gitu ya, tetap ini gitu, berprestasi gitu, dan kreatif, inovatif gitu, ditunjukkan aja. Makanya tema kita selalu unlock your potential. Nah, potensi-potensi itu yang harus kalian kembangkan dengan direalisasikan gitu. Ya. Siap Pak Dirjen, nanti kita akan bungkus tema terbaru yang pastinya asik dan lebih seru Pak.
buat teman-teman sekalian. Ya. Oke, makasih semua teman-teman milenials di sana. Selamat menikmati nasi tumpeng. Selamat melaksanakan bersyukur ya, syukuran atas capaian ini. Saya kira ini hasil kerja keras semua dari teman-teman gitu. Mudah-mudahan LKPP selanjutnya, walaupun ada tantangan anggota BPK-nya baru, kita punya standar yang inilah, yang proper untuk bisa kita mewujudkan WTP lagi di tahun 2021 ini. Gitu ya. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen dan hadirin sekalian, izinkan saya mengakhiri rangkaian acara ini. Akal tak sekali datang, pikir tak sekali tiba, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. DJPB handal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.